Teman-teman, setelah menyimak video di playlist manajemen lalu lintas yang sebelumnya, teman-teman udah bisa merancang dan merekayasa ruas jalan kan? Mantap. Saya senang. Soalnya teman-teman di kampus juga mahasiswa-mahasiswi minggu dari minggu kemarin udah praktek. Jadi udah survei di lapangan. Jadi kalau ini tuh untuk bisa kita harus ngalamin. Jadi bukan saya mewajibkan, yang mewajibkan mah hanya Tuhan dan pemerintah. Kalau saya mengharuskan saja sebagai yang menemani teman-teman gitu. Jadi kalau kata Pak Einstein, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Satu-satunya loh kata Einstein. Kalau kata Pak B.J. Habibie, pengalaman itu tidak bisa dipelajari, dia harus dilalui. Jadi harus dialami gitu. Jadi wajib. Kata Tuhan, saya nggak boleh mewajibkan. Harus, kalau pengen bisa harus gitu. Nah, teman-teman kan udah bisa merekayasa ruas. Sekarang kita melangkah ke tahapan berikutnya. Kita mau membahas persimpangan, karena kita niatnya juga kita mau sampai bisa merekayasa, merancang ruas jalan, persimpangan, dan jaringan atau network. Nah, sekarang untuk persimpangan, untuk pengenalannya teman-teman tahu, simpangan itu pengaturannya macam-macam. Ada yang pertama itu tanpa pengaturan, TP. Kita tulis TP, tanpa pengaturan. Ini anggaplah simpang 3 ini. Kemudian dengan prioritas gitu. Yang kedua ya, ini satu dari yang paling bawah ya. Satu tanpa pengaturan, dua prioritas. Yang ketiga lampu lalu lintas, traffic light atau apil. Kalau di ini tuh disebutnya apil di undang-undang 22 tahun 2009 disebutnya apil. Apil itu singkatan dari alat pemberi isyarat lalu lintas gitu. Nah, sekarang udah yang ketiga pakai traffic light atau apil. Yang keempat bundaran. Nah, bundaran begini kira-kira tuh gitu. Jangan ini ya. Jangan omes. Ini bundaran ya. Bundaran kecil, bundaran besar gitu. Itu 4. Yang kelima apa? Yang kelima tidak sebidang. Jadi misalnya ini tidak sebidang, di bawahnya mau di atasnya boleh. Mau di bawahnya biasanya kita pakai terowongan. Kalau di atasnya bisa pakai flyover gitu. Kalau yang di Jakarta mungkin yang dulu banget kita paling terkenal tuh Simpang Semanggi. Kalau sekarang di semua daerah kan, ke semua kecamatan juga pengennya di kota. Di Bandung udah lagi rame pada bikin persimpangan tidak sebidang, pada bikin flyover. Bulan kemarin aja saya ngeliat flyover ada Biro Wigi gitu. Nah, jadi persimpangan tuh ada tanpa pengaturan, ada prioritas, ada traffic light, ada bundaran, ada tidak sebidang. Gitu kan, teman-teman, gampang gitu ya. Nah, yang tanpa pengaturan itu bagaimana modelnya? Nggak ada markanya, dia nggak ada ini, nggak ada markanya. Pokoknya dibiarin aja, gitu. Kondisi apa adanya aja. Jalan-jalan desa kan nggak perlu pakai marka, orang yang lalu lintas sedikit. Jadi kalau selama lalu lintas sedikit tanpa pengaturan dianggap pengguna jalan itu kan yang ini kalau kita mengemudi, kita kan udah wajib punya surat izin mengemudi kan, teman-teman udah ujian kan. Kalau teman-teman gak ujian, ya belajar lagi. Saya ujian, saya tes. Saya ngetes, saya pengen tahu, saya ujian dulu sama nggak lulus, 80.000 dulu gitu. Di kabupaten situ. Nah, ini tanpa pengaturan begini, jadi dibiarin. Kalau di luar negeri, teman-teman perlu tahu ya, kalau di negara maju gitu, kita kan negara berkembang, negara dunia ketiga. Di negara maju, walaupun tanpa pengaturan, dia tahu gitu. Misalnya ada mobil lewat, geng gitu. Yang ini nunggu. Dia lewat, satu masuk gitu. Yang kedua yang belakang dia nunggu gitu. Ya, yang belakang sini tahu di sini ada yang belok kanan misalnya, dia nunggu gitu. Walaupun tanpa pengaturan, karena saling menghormati begitu. Kalau di kita kan gayanya beda, termasuk saya. Jadi kita masang badan gitu. Mau di sini ada motor, ada mobil, ada orang lewat apa gitu. Kita masuk aja, kita selonong dia sampai dia bisa ngasih jalan baru maju gitu. Itu budayanya beda. Kita sama di luar beda gitu. Nah, sekarang prioritas ciri-cirinya apa? Prioritas itu di sini biasanya dikasih rambu yang begini segitiga tuh. Segitiga begini. Ini artinya prioritas.
di sini juga bisa gini nih, segitiga begini. Ini artinya prioritas ini lalu lintas yang di jalan minor, minor itu artinya lebih sedikit ya, lebih kecil, lebih sedikit. Yang jalan minor harus menunggu kendaraan yang di jalan mayornya gitu. Jalan mayornya misalnya ini jalan, anggaplah jalan Soekarno Hatta, ini jalan ke jalan ke mall misalnya, misal. Nah, ketika ini kendaraan di sini penuh, yang ini yang nunggu gitu. Bukan yang ini nunggu yang orang keluar, bukan, kebalik gitu. Kalau mau prakteknya kita memang gitu, sama dengan di sini kita masang badan gitu. Kita udah bodo amat lah mau prioritas apa kek. Pokoknya rono terus, masuk terus jika ada kesempatan. Kalau enggak, soalnya kita nggak dikasih jalan gitu. Memang beda sih gitu. Kalau di luar kan di negara maju udah ngerti dia. Kalau jalan mayor ya, kalau terjadi kecelakaan ketika ini masuk ya yang salah ini. Ya, kenapa Anda nggak nggak ngelihat gitu. Ini kan jelas ini jalan mayor, ini jalan minor. Jalan minor yang lebih sedikit itu harus nunggu gitu. Emang kaidah internasionalnya seperti itu gitu. Kemudian traffic light. Nah, traffic light ya. Traffic light. Teman-teman tahu nggak traffic light itu ditemukan tahun berapa? Iya, tahun 1912. Tahun 1912. Sebelum kita merdeka, traffic light itu udah ada. Cuman dulu tuh traffic light itu cuman merah sama stop sama go aja, stop go gitu aja, merah hijau. Kenapa merah? Karena gitu katanya, kalau saya baca di ceritanya dulu tuh orang-orang merah itu kan artinya ini darah ya. Jadi orang-orang itu menganggap warna merah itu ini anti perang gitu. Jadi kalau merah itu nggak boleh, jangan gitu, nggak boleh gitu. Artinya kalau merah ya, merah nih nggak boleh. Kalau kita merah lagi dapet. Terus kalau hijau, kenapa hijau? Hijau itu artinya aman, jadi aman. Tapi kita harus hati-hati gitu. Kalau kuning, katanya kalau kuning itu emang harus hati-hati. Kalau zaman perang dulu, kuning itu simbol api. Jadi ketika kita lihat dalam kondisi peperangan lawan musuh gitu ya, ngelihat kita ada api yang menyala, berarti ada musuh. Kuning gitu, hati-hati gitu. Tapi secara ini juga psikologis mata juga emang begitu. Kita itu, mata manusia itu paling responsif ketika melihat warna kuning. Jadi ketika kita lihat warna kuning, hati-hati begitu. Nah, itu traffic light itu prinsipnya udah sejak dulu ya. Di kita traffic light itu dipatuhi gitu, dipatuhi. Berarti sekarang kan traffic light pakai ini, ada di atasnya misalnya ini lampu lalu lintasnya, di lampu lalu lintas ini bangjonya gitu. Di sini dikasih ini kan, dikasih waktu 120 detik lagi atau berapa detik lagi gitu kan, ada papan informasinya gitu. Makin canggih, makin kesini makin canggih gitu. Dan perlu kita ketahui kalau standar internasionalnya ya, saya sharingkan ke teman-teman. Standar internasionalnya, traffic light itu maksimal itu berapa detik? Waktu merahnya. 120 detik. Waktu siklusnya 120 detik. Maksimal 120 detik. 120 detik gitu. Bisa juga karena pengguna jalan makin banyak, jadi 180 detik. 180 detik, jadi 3 menit suatu siklus. Jadi kalau satu ini 4 kaki, berarti 180 dibagi 4. Kalau 3 kaki kayak begini, misalnya 180 detik, ini 60 detik, ini 60 detik, ini 60 detik merahnya. Jadi ketika kita dapat merah ini, misalnya kondisi yang simpel 3 ya, dapat merah 60 detik, ya kita nunggu 120 detik, 2 menit gitu. Kalau kita, teman-teman lihat aja kondisi realnya. Kita tuh ada, kalau di Bandung banyak yang traffic light yang 2 lagun. Jadi kita ngedengerin 2 lagu baru dapet hijau lagi gitu. Itu sebenarnya dia udah seharusnya bukan lampu lalu lintas. Dia harusnya udah nggak boleh pakai lampu lalu lintas. Dia harusnya ditingkatkan. Jadi apa? Jadi bundaran gitu. Cuman masalahnya gitu, bundaran di kita beda sama di luar gitu. Coba aja teman-teman ya, sama Malaysia aja perbandingannya. Yang lihat deh prioritas kendaraan itu yang kan di dalam bundaran kan, Orang yang masuk bundaran dia harus memprioritaskan pengendara yang di dalam bundaran. Kalau di bundaran kita emang rata-rata udah susah ngaturnya, pakai traffic light juga.
Di negara mana kita ini apa namanya bundaran pakai lampu lalu lintas? Kayaknya cuma di Indonesia doang nih, ya bener nggak? Sepengetahuan saya bundaran tuh ya bundaran, traffic light, nggak bundaran pakai traffic light. Ya kalau bundaran pakai traffic light, ya gimana ya jelasinnya? Susah, saya nggak ngerti gitu. Tapi di kita bundaran itu banyak yang pakai traffic light, aneh bin aja ya memang gitu. Nah setelah bundaran, misalnya udah kasih bundaran masih macet juga, nah dia harus ditingkatkan. Jadi persimpangan tidak sebidang. Sekarang kita banyak kan persimpangan-persimpangan yang dinaikkan jadi persimpangan tidak sebidang, mau pakai terowongan, mau pakai flyover kayak gitu. Jadi seperti ini step-stepnya, tahapannya gitu. Itu tergantung volume lalu lintasnya gitu. Nah teman-teman nanti saya tuliskan link di deskripsi untuk pengaturan masing-masing ini ya, masing-masing persimpangan ini. Jadi kita hapus ya ini. Jadi apa namanya? Dia ngelihatnya dari grafik katakanlah ini sumbu X, sumbu Y gitu ya. Dia ada ini jalan mayor, ini jalan minor. Kalau sedikit, ini masih sedikit, misalnya 500 ya dia pakai tanpa pengaturan, naik dikit. Dia pakai prioritas, naik dikit lagi, pakai traffic light, naik dikit lagi, bundaran, naik lagi, tidak sebidang begitu ininya. Prosesnya, tahapannya. Itu tergantung keuangan negara ya. Negara kalau negara punya uang, kayak di Amerika dia ini kan fully motorized city. Jadi hampir semua simpang itu memang sejak awalnya didesain tidak tidak prioritas. Dia dibuatkan flyover, persimpangan tidak sebidang sedapat mungkin. Dan perlu teman-teman tahu kalau teman-teman ngeluh ya di bundaran, termasuk saya di bundaran sini ngaco. Orang tuh kalau di bundaran gini, saya lihat pengguna jalan ya. Misalnya ini bundaran nih, ini bundaran. Gimana kondisi bundaran? Kondisi bundaran di sini saya ingat-ingat ya. Ini dari Soekarno Hatta terus Ahmadiyani gini, terus ke mana Soekarno Hatta, ya gini kali ya, gini bundarannya. Nah ini tuh harusnya kan gini ya, harusnya gini gitu. Ada juga yang sini sih, nih. Mereka tuh pada kesini gitu, melawan arus supaya cepat. Saya yakin di seluruh Indonesia kayak begitu gitu. Tapi kabar baiknya adalah mengenai bundaran ya, khusus bundaran. Bundaran itu bukan hanya di kita aja nggak disukai, di negara maju pun bundaran itu tidak disukai. Jadi kalau memang kita perencanaan kota selanjutnya, kalau menurut saya tahapannya dari tadi persimpangan prioritas, anggap tidak pengaturan, kita lupakan ya, dari prioritas, kemudian traffic light, terus bundaran, kemudian tidak sebidang. Bundaran tuh hapus aja. Jadi pertama kita bikin misalnya simpang yang kecil pakai prioritas, pakai rambu, pakai marka gitu. Kemudian misalnya udah agak macet, naikin jadi traffic light. Kalau udah traffic light masih macet juga, dia langsung aja ke tidak sebidang, karena bundaran itu percuma kita bikin bundaran. Di kita loh, di luar negeri juga sama, bundaran tuh nggak disukai, tapi masih dipatuhi. Kalau kita enggak gitu. Bagusnya kalau menurut saya sih hilangkan aja pedoman yang standar yang saya sharingkan di deskripsi itu kan kita ngadop keluar. Gini masalahnya, budaya kita sama budaya luar tuh beda. Budaya kita sama budaya luar beda gitu. Jadi daripada kita memborosan anggaran, buang-buang anggaran buat bikin bundaran, udah langsung tidak sebidang aja gitu. Kalau menurut saya begitu gitu. Itu buat pengenalan ini ya, pengenalan buat pengaturan persimpangan gitu. Karena persimpangan itu adalah ukuran yang paling menentukan untuk kapasitas jaringan. Jadi teman-teman selama ini kemarin-kemarin belajar ruas, sekarang kita di simpang. Justru di simpang inilah yang menjadi konflik permasalahan kemacetan yang besar di kita gitu. Jadi bagaimana caranya kita manajemen, mengelola, merekayasa persimpangan itu penting sekali untuk engineer transportasi, engineer lalu lintas gitu. Nah kemarin juga ada mahasiswa nanya saya, traffic light di kita Pak banyak yang Bang Jo-nya nggak jalan pakai flashing doang, kuning-kuning doang. Nah itu bedanya lagi gitu. Kalau di negara maju gitu, ketika dia traffic light itu udah nggak berfungsi, nggak bermanfaat, dia dinaikkan jadi tidak sebidang.
Kalau di kita ternyata di flashing, di apa namanya, di kedap-kedipkan gitu. Jadi dibiarin Bang Jo-nya nggak jalan. Ternyata malah bisa ini, bisa malah lancar, bisa lebih lancar. Itu yang saya temukan juga. Jadi dalam kondisi macet gitu di kita, flashing, kedap-kedip, flashing itu malah lebih bagus dari Bang Jo dan dari lampu lalu lintas gitu. Jadi ketika kondisi macet, terus abang hijaunya apa hijau merahnya nggak jalan, udah flashingin aja, biarin aja nanti macet. Karena gini pengalamannya, saya juga dapat cerita dari teman yang baru pulang umroh. Jadi di sana itu nggak ada polisi satupun, pengatur lalu lintas nggak ada. Jadi kondisi yang antar jemput, yang umroh itu dibiarin aja, sok aja, terserah mau gimana kayak. Cuman dikasih penalti memang. Pokoknya kalau lebih dari 2 jam dia di sini kena penalti gitu. Orang-orang itu walaupun tanpa pengaturan, nggak ada lampu lalu lintas nggak ada, polisi nggak ada, yang mengatur-ngatur nggak ada, sok sakarepmu, biarin aja, malah lancar gitu. Dan di kita juga kejadian, terjadi hal seperti itu. Jadi untuk kondisi macet di flashing, udah dibiarin aja lah sakarepmu, serah gitu. Malah bisa orang tuh ngatur diri sendiri. Jadi itu positifnya ya, kita percaya ke diri kita. Ternyata di diri manusia ada kebaikan. Kita kalau begini terus kita repot lah gitu, kita atur lah gitu kira-kira. Demikian yang saya sampaikan untuk pengenalan persimpangan. Kalau ada komentar, koreksi, saran, masukan, silakan tuliskan gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Awesome.